Lebaran itu gak afdol kalau nggak shimmer. Iya lagi. Shimmer. Dress code Lebaran tahun ini tuh shimmer. Kayak Mbak shimmer juga nggak? Gak afdol kalau nggak shimmer. Iya. And FYI aku tahun ini, Oh iya? aku juga diundang sama Ruang Guru buat ikut ke COC. Wow. Tapi itu ceritanya gimana itu? Jadi diundangnya bagaimana? Jadi aku tuh dapat DM di Instagram sama di LinkedIn juga dari Ruang Guru untuk nge-invite aku ikut program Clash of Champions ini gitu. Aku jujur jadi enggak respectku berkurang ke beliau karena tindakannya enggak, karena cara dia mungkin niat awalnya itu mau menegur kali ya, mau fokus kajian, ya udah denger kajian dulu. Tahun 2024 menjadi sebuah tahun yang meninggalkan beragam kesan, beragam cerita, beragam perubahan, hingga beragam hal baru bagi setiap orang. Tahun 2025 tinggal dalam waktu hitungan beberapa hari lagi. Dan kalau kita kembali melihat di 2024, pasti banyak banget yang sudah terjadi. Maka dari itu, ayo kita kulik 2024 di Look Back edisi How's 2024 Going. Nah, kalau mau bahas soal apa yang terjadi di 2024, tentu aku nggak mau bahas ini sendirian dong. So, aku akan undang salah satu perempuan yang berpengaruh di kampus UNS. Penasaran? Langsung aku tunjukin teman ngobrol aku di podcast ini. Mbak Werna, gue tunjukin narasumber kita yang hebat ini. Oke, halo Mbak Werna. Halo Tere. Tadi kesini naik apa Mbak? Aduh, kayak apa nih enaknya, naik andong gimana? Naik andong ya? Nah, tadi aku tadi motoran. Oh gitu. Tapi sadly hujan ya Solo, kayak lately weather tuh kayak agak bisa ditebak gitu loh. Iya, nggak bisa ditebak kayak hatiku. Iya, ya, lebih sering hujan ya, kayak hujan pembasuh luka gitu di akhir tahun. Oke. Nah, sebelum aku memperkenalkan Mbak Werna ke Sobat Raso, aku pertama pengen banget nih kayak nerawang kodamnya Mbak Werna. Aku gini-gini bisa loh Mbak. Coba nerawang. dari look aku, kira-kira kodam aku apa nih? Dari look Mbak Werna hari ini ya, kodamnya macan koket nih. Macan koket boleh. Tapi sebelumnya sudah pernah cek kodam gitu nggak, kayak iseng, aduh ngewar sama komen-komentar yang lain? To be real honest, belum pernah. Tapi akhirnya hari ini kerealisasi ya, karena Tere udah bisa cek kodam aku. Ternyata macan Jadi koket. tahu lah ya macan Iya. koket. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin aku langsung mempersilahkan Mbak Werna buat perkenalan diri sebagai apa dan mungkin kesibukannya apa? Oke, thank you so much. So, halo, kenalin nama aku Werna. Aku dari Duta Kampus UNS dan currently aku last year student di UNS dari Chemical Engineering. So, aku anak teknik dan aku Duta Kampus. Widih, Duta Kampus nih bos. Oke Mbak Werna, sebagai Duta Kampus UNS nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama menjalani 2024 ini? Oke, talking about 2024, of course there are a lot of moment, ketemu banyak orang, ketemu experience baru. Tapi mungkin salah satu highlight point yang benar-benar ngena banget di aku itu waktu momen Ramadan. Wah. Jadi kita bagi-bagi takjil, terus ada satu momen di mana aku itu ketemu sama anak kecil, sama bapaknya. Terus pas aku kasih makan itu kita sharing juga, sempat cerita-cerita adanya mau sekolah, mau kuliah. Turns out cerita kita itu sampai ke bapaknya cerita kalau nggak bisa sekolahin anaknya. Dan itu menurut aku deep banget. Turns out aku mikir kayak apa yang udah ada di aku sekarang ini benar-benar something yang harus aku grateful for gitu. Betul. Dan sampai sekarang aku ngena banget sih, tiap aku mau ngeluh jadi ingat beliau gitu loh. Jadi harus selalu bersyukur kalau kita sampai di titik ini tuh pasti ada alasannya lah. Iya. Oke, mungkin kalau yang berkesan di aku ya tahun ini ya sama seperti Mbak Werna, aku ketemu banyak orang-orang hebat, salah satunya mungkin Mbak Werna sendiri gitu. Thank you. Dan mungkin sudah melewati banyak kesempatan-kesempatan baru. Nah, sebelum kita langsung masuk ke pembahasan, aku pengen kasih lihat ya video-video recap nih apa yang terjadi di 2024.
Oke, itu mungkin tadi sudah kita udah tunjukin video recap 2024. Banyak banget kejadian banyak 2024. banget. Kangen gak nih? Aduh kok jadi ingat ya kayak apa yang sudah dilalui 2024. Wah, keinget kembali Karena gitu. ada banyak banget momen-momen dari Januari nih sampai sekarang udah Desember. Kerasa ya, kita udah ngelewatin banyak hal. Iya, nggak kerasa ya. Perasaan baru kemarin tahun baruan udah mau tahun baru lagi. Oke, mungkin kita ulik start from Januari. Di awal tahun ini kita dibuka oleh Pesta Demokrasi. Yang dimana waktu itu tuh rame banget Mbak dibahas. Rame. Nah iya, dan menurut Mbak Werna ya, mungkin pandangan Mbak Werna sendiri, mungkin kalau duta kampus pasti punya pandangan yang mungkin agak berbeda dari mahasiswa biasanya nih. Menurut Mbak Werna sendiri ya, mewakili beberapa Gen Z juga, apakah Mbak Werna punya pandangan mengenai Pilpres tersebut? Kayak kan banyak istilah baru nih seperti nabrak konstitusi, terus ada yang ngomong angin gak punya KTP. Nah itu menurut Mbak Werna itu gimana? Oke, sebenarnya kalau bahas Pilpres itu seru banget karena aku lihat tahun ini Pilpres sekarang banyak banget dari Gen Z. Nggak cuman, biasanya kan yang tertarik sama Pilpres itu orang tua kita ya. Terus kayak sekarang aku lihat Gen Z itu udah play so much role gitulah istilahnya dalam memberikan opini mereka terhadap Pilpres tahun ini. Iya, gitu. lebih terlibat ya. Lebih kita terlibat. Banyak yang terlibat Gen Z. Nah, ada soal yang ngebahas terkait nabrak konstitusi atau apa namanya terkait KTP itulah gitu ya. Betul. Aku melihat terkait fenomena ini Gen Z itu sekarang udah berani ambil peran gitu loh. Jadi ada keterlibatan dan juga eksistensinya sudah ditunjukkan terhadap bagaimana konstitusi di negara ini. Artinya sudah mulai perhatian lah terhadap kemana arah bangsa ini nantinya gitu. Ya aku juga senang sih, ibaratnya melek politik lah. Melek politik. Jadi kan yang biasanya kita kayak udahlah kita menjalani hidup gitu, tapi mungkin semakin besar kita, semakin dewasa juga Gen Z ini gitu, semakin jadi terlibat lah dengan hal-hal seperti ini. Dan bahkan dalam penyampaian pendapatnya itu lebih seru gitu. Istilahnya kayak nggak stick to the point yang bener-bener kayak ngejudge satu pihak, tapi dia itu lebih ke mengemas opininya itu jadi lebih lucu, tapi objek yang ingin disampaikan outputnya itu dapat banget gitu loh. Misalnya kayak ada salah satu paslon yang mungkin mengemukakan suatu idenya nih, terus dikasih title lah begitu. Jadi orang-orang oke, paham sih maksudnya, tapi mereka mengemasnya jadi lebih dengan bahasanya sendiri gitu. Ya mungkin itu caranya Gen Z ya. Gen Z punya caranya sendiri. Iya, terlibat dalam politik tapi membawa atmosfernya itu jadi lebih fun gitu. Iya benar. Tapi kalau dilihat-lihat ya, dengan banyaknya keterlibatan Gen Z dan juga karena Gen Z ini bukan sebagian besar ya, kayak hampir semuanya menggunakan sosial media. Itu kan sempat chaos dalam mungkin saling senggol-senggolan. Nah itu gimana Mbak? Apakah kayak kalau dilihat-lihat sebenarnya Gen Z ini ada yang bijak, ada yang nggak bijak juga ya sebenarnya ya. Nah itu Mbak ada mungkin kayak masukan gitu, seharusnya Gen Z ini tuh kalau mau ngerespon hal-hal begini bagusnya seperti apa sih gitu? Oke. Jujur kalau soal Gen Z bersosial media itu bukan hampir lagi, bahkan udah semua Gen Z itu udah bersosial media gitu. Jadi antara Gen Z dan sosial media itu memang nggak bisa dipisahkan. Even terkait Pilpres yang rame ini pun ramenya di sosial media oleh Gen Z, entah itu di X atau mungkin di platform-platform lain. Dan menurut aku terkait Gen Z yang senggol-senggolan opini, of course everyone have their own choices, vision dan juga pemikirannya sendiri. Pasti mereka punya visinya masing-masing. Jadi mereka lebih ke more into paslon mana, atau mereka punya idealisme yang bagaimana dan fit on ke pasangan yang mana. Nah, mungkin bagaimana kita nge-package idenya itu adalah mungkin tidak menyenggol satu sama lain. Begitu. Kayaknya mungkin cara kita deliver opini kita ke orang-orang ya. Itu barangkali yang bikin hal-hal sensitif itu menyinggung salah satu pihak gitu. Mungkin boleh kalau kita mengemukakan ide kita lebih kayak nge-highlight hal-hal yang menurut kita tapi kan belum tentu itu sesuai dengan value orang lain. Betul. Lebih kayak gimana kita itu lebih wise lagi dalam menanggapi hal-hal yang ada, apalagi terkait perbedaan opini. Iya,
politik pemilihan kita pun, kata pun juga sebenarnya ngaruh ya. Iya. Iya benar. Nah tapi kalau Mbak Werna selama Pilpres ini gitu, kira-kira ikut terlibat juga nggak kayak ikut komen-komen, ikut bikin tweet atau bikin konten gitu? Pernah nggak? Kalau aku pribadi nggak terlibat waktu itu. Oh gitu. Aku cuma ngikutin beritanya, terus juga kalau ada debat aku nonton. Jadi aku bisa lebih, kalau misal ada nih orang yang nanya ke aku, menurut aku terkait paslon ini bagaimana, pastinya aku bisa nge-emphasize lagi based on value aku gitu. Tapi kalau misal ikut komen atau ikut menyebarkan gitu, waktu itu aku nggak ikut terlibat gitu, tapi lebih ke ngikutin gimana perkembangannya gitu. Iya sih, tapi ya mungkin itu cara respon orang beda-beda ya. Cuman ya itu benar kata Werna, kalau kita sebagai Gen Z, kita mungkin boleh berpendapat, cuman mungkin cara pengemasannya harus lebih diperbaiki lagi lah, lebih bijak memilih kata-kata. Kita juga bisa, saya lebih kritis juga gitu. Boleh ya kita menganggap paslon ini begini, paslon ini, itu opini masing-masing. Karena yang aku tahu, kita pun memilih paslon ini pun sebenarnya tergantung kebutuhan kita ya kan. Karena kan istilahnya mereka pemimpin kita yang akan istilahnya dapat jadi leader impact kita. Iya, jadi leader kita jadi gitu, yang akan menuntun kita juga. Oke, mungkin kalau bahas soal Pilpres ya mungkin sudah cukup. Nah, setelah pesta demokrasi kan kita disambut sama bulan suci Ramadan di bulan Maret. Yang adem-adem. Iya, adem-adem dulu. Adem-adem. Setelah panas Pilpres ya. Sebagai teman yang muslim nih ya, karena aku non muslim ya. Nah, gimana nih pengalaman seru Mbak Werna selama bulan Ramadan? Oke. Ya. What would I say? Ini adalah Ramadan terseru aku sepanjang aku berRamadan gitu. Wow. Kenapa nih? Kayaknya kita juga udah tahu ya, ada yang namanya wartakjil dengan saudara kita. Dia kayak aku mau cerita nih Mbak. Kan di UNS itu, wah di depan, tepatnya di daerah UNS banyak yang jual makanan tuh. Nah, itu aku ikut warnya loh Mbak. Itu saya nggak tahu ya kalau yang lain kedapatan atau enggak, tapi itu aku dari jam 4 sampai jam 5 aku sudah standby di situ buat borong makanan, buat takjil. Pantes aku mau beli takjil nih, kok tiba-tiba udah habis aja nih. Oh gitu kan, ternyata ulahnya Tere. tapi Dina nggak Bang, aduh nih, ini yang nonis kenapa ikut-ikutan nih, aku mau beli takjil jadi kebagian gitu kan. Tapi seru banget, aku ngeliat selama Ramadan itu bahkan banyak banget tuh VT-VT yang muncul kayak ayo abisin takjilnya biar mereka nggak bisa buka puasa gitu. Iya, bahkan bener. temen aku sendiri, dia sampai ikutan pakai kerudung. Wah, kenapa tuh? Terus ikutan wartakjil gitu loh. Ya ampun. Ikutan wartakjil. Jadi kayak kita yang berpuasa ini oke, monggo silahkan. Iya sih. Iya. Kita malah nggak kedapatan, nggak kebagian. Gitu. Oke, mungkin biar kita semakin ikut bernostalgia tentang Ramadan 2024 ini, mungkin langsung aja kita tonton kompilasi video lah wartakjil selama bulan Ramadan kemarin. Berikut videonya. Oke, kita tadi udah nonton salah satu video TikTok ya, bahas wartakjil dari jam 3 loh Mbak. Dari jam Kalah aku Mbak, aku kemarin cuma dari jam 4 sampai jam 5, itu dari jam 3. Niat sekali. Bayangin ya, yang saudara-saudara nonis kita dari jam 3 udah standby, gimana kita yang udah seharian berpuasa, udah kebayang ya seharian berpuasa, terus ngebayangin cendol yang seger, tahu-tahu mau beli takjil, kok nggak ada gitu. Habis ya. Lucu banget ya. Ada kata-kata yang kayak tadi juga ada ya ditampilin, soal agama kita boleh toleransi, tapi kalau soal takjil enggak dulu. Kita rebutan. Soal ini kita rebutan. Iya. Okay. Tapi dari wartakjil ini apa yang bisa Mbak ambil nih sisi positifnya lah dari wartakjil ini? Pasti ada lah ya. Seru banget sih menurut aku, artinya kita sebagai bukan dua agama, kita sangat beragam ya. Beragam, tapi kita bisa menjaga value masing-masing agama kita. Betul. Tetapi juga antara toleransi yang ada itu kita masih bisa misal kayak wartakjil itu kan sebenarnya menyangkut ke hal yang agamis di
Islam ya Iya, untuk buka betul. puasa, tapi tetap di package dengan lucu Oh gitu. iya, menyenangkan. Jadi Dengan interaksi menyenangkan. kita tuh nggak kaku gitu. Iya. Itu yang bikin Iya, senang beragama sih. di Indonesia itu emang seseru itu. Iya, seseru Antara itu. Islam dan juga teman-teman yang nonis itu tidak bersinggungan, malahan juga masih berada di relnya, masih Iya. ada di path-nya masing-masing, tapi tetap seru gitu. Betul. Dan juga dengan yang kita wartakjil ini, kita kan membeli usaha-usaha teman-teman kita yang istilahnya sudah berjualan supaya bisa kita makan lah, kita nikmati gitu. Itu Support kan UMKM. support UMKM, betul. Jadi ya itulah, Ramadan 2024 ini sangat-sangat positif. Sangat berkesan. Benar, sangat berkesan juga, sampai menyenangkan sendiri ya bagi Mbak Wina, sangat menyenangkan ya. Oke, selain itu di bulan Maret juga nih jadi apa ya, teringat salah satu, enggak, sebelum itu ding, ada Lebaran. Aku baru ingat. Maaf Mbak, Udah Lebaran, puasa, Lebaran, sebulan lanjut Lebaran. lanjut Lebaran. Peak Nah, moment itu, banget. Peak moment banget. Lebaran itu gak afdol kalau nggak shimmer. Iya Shimmer. lagi. Shimmer. Dress code Lebaran tahun ini tuh shimmer. Kayak- Mbak shimmer juga nggak? Nggak afdol kalau nggak shimmer. Iya, Mbak shimmer nggak? Saking banyaknya yang antusias buat shimmer aku nggak kebagian gitu. Waduh. Jadinya aku nggak ikut shimmer lebaran Gak ini. kebagian atau karena wah ini kayaknya sudah banyak yang shimmer, kayaknya kalau aku ikut shimmer juga Udah jadi cukup. menyala sekali ya. Udah cukup kayaknya, Sudah sangat cukup menyala. ya, sudah Lebaran sangat menyala. sangat menyala Lebaran tahun ini. Iya. Kayak tiap pojokan kita kan sholat Idul Fitri ya. Iya. Terus aku lihat pas nyampe itu kayak buset, ini di mana-mana shimmer gitu Oh, loh. iya. Kayak belum mataharinya nongol udah terang duluan. Iya, lihat shimmer itu Lihat siap. shimmer. Oke, mungkin setelah bahas Lebaran 2024 ya, kita membahas kejadian lagi nih. Kita balik ke topik yang lebih serius ya. Kasus human trafficking berkedok program MBKM Kampus Merdeka di Eropa. Kira-kira Mbak ingat nggak kejadian itu? Oke. Sempat ngikutin nggak? Sebagai seorang mahasiswa dan aku juga tertarik dengan program-program pemerintah yang ada, tentu human trafficking ini jadi salah satu kasus yang semua orang pay attention on. Gak cuman kita sebagai seorang student, tapi dari berbagai pihak juga menyayangkan akan adanya kasus human trafficking ini. Nah, mungkin kalau dari pandangan aku programnya bagus. Kita Iya, tahu programnya program bagus. MBKM itu Betul. bagus. Jadi nge-provide mahasiswa yang emang pengen punya experience langsung di lapangan, Betul. pengen mempersiapkan karirnya, Iya. di samping belajar di universitas ya. Tapi ada oknum-oknum yang memang mempersahgunakan hal itu gitu. Iya. Jadinya stigma di masyarakat kemudian muncul bahwa program itu jadi not good enough gitu. Iya, jadi kayak wah orang jadi berpikir dua kali ya. Aduh, Benar. ini program bagus tapi dengan kejadian yang sangat disayangkan itu jadi kurang mengenakan ya. Iya. Apalagi kalau orang tua denger itu kan jadi worry. Jadi worry. Aduh, Kalau anak misal izin aku. mau kegiatan ini Iya. pasti lebih worry Betul. karena adanya kasus itu. Tapi mungkin kita bisa sebagai student apa yang bisa kita lakukan pastinya karena ada kasus kayak gitu kita jadi lebih aware terhadap opportunity yang memang nanti kita mau ambil gitu. Iya, Jadi kayak misal ada opportunity kita bisa deep lagi kegiatannya apa, terus juga stakeholder yang terkait itu siapa aja, kegiatannya ngapain, mungkin kita bisa lebih aware soal Iya, itu. lebih riset lah, lebih ngerti kalau yang mau kita ambil ini apa sih nanti yang akan terjadi gitu. Tapi semoga setelah Antisipasi. ini right after this nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu ya. Iya, betul. Semoga sih orang-orang dan yang istilahnya terlibat dalam MBKM ini lebih aware lah. Iya, betul. Iya. Nah, tapi masih seputar mahasiswa juga nih selain MBKM yang tadi ya. Aku juga lumayan amazed sama salah satu program dari Ruang Guru. Tahu nih aku. Apa? Tebak. Udah pasti COC. Oke, COC. Nah, kan COC ini kan rame banget ya. Rame. Karena, wah, mereka mengundang mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang mereka itu dikompetisikan, dilombakan gitu. Dan jujur programnya ini bagus karena kita jadi apa ya, aware sama ternyata ada loh mahasiswa-mahasiswa yang sekeren ini Iya. gitu.
Nah itu sebenarnya gimana? COC itu jadi apa ya, ajang yang benar mempertunjukkan kalau Indonesia itu punya anak-anak yang memang sepinter itu, enggak cuma pintar tapi luar biasa. And FYI aku tahun ini, aku juga diundang sama Ruang Guru buat ikut ke COC. Wow, tapi itu ceritanya gimana itu? Jadi diundangnya bagaimana? Jadi aku tuh dapat DM di Instagram sama di LinkedIn juga dari Ruang Guru untuk nge-invite aku ikut program Clash of Champions ini gitu. Aku juga dari awal udah tahu COC ini bakal kayak gimana karena aku nonton kan yang dari Korea. Betul. Terus karena at that time aku ada kegiatan lain yang nanti aku mikir kayak bakal bentrok nih sama COC gitu. Aku ngeliat timelinenya, itu kan dikasih tahu syutingnya tanggal berapa. Nah dan programnya kayak gimana udah dikasih tahu. Terus aku mikir kayak kayaknya aku nggak bisa nih karena ada kegiatan lain. Dan sadly aku nggak lanjutin stepnya karena kan kalau mau ikut ke program itu tuh bakal dites lagi kira-kira gitu. nanti kapabilitasnya gimana. Gitu. Tapi setelah melihat apa yang terjadi kayak agak-agak regret dari bukan? peserta-pesertanya yang istilahnya dapat exposure setelah mengikuti, even nggak menang pun mereka nama mereka gede banget gitu. Wah, ya mungkin belum rezeki ya. Tapi bagusnya kita bisa mendapat informasi mengenai ini COC sebenarnya prosesnya gimana sih dalam memilih mahasiswa-mahasiswanya. Dan lagi COC itu bisa jadi event yang menurut aku kita nih yang gak ikut COC bisa tahu kayaknya gue udah ketinggalan banyak dalam hal yang kayak gini, jadi bisa diimprove lagi. Iya betul, memotivasi, inspiratif juga. Atau mungkin kita kayak misal nih, kayak aku adalah salah satu crush di COC misal, jadi kayak pengen naikin lagi levelnya biar bisa achieve kayak gitu, punya achievement kayak jadi gitu. Kita punya motivasi untuk meningkatin value kita. Oke, nah kalau terkait COC, siapa sih bias kakak yang paling Mbak Wera suka deh, yang paling. Kalau soal bias di COC boleh nggak pilih semua aja? Waduh, aku nggak mau. Mungkin kalau yang paling kita barengan aja nggak sih sebutinnya? Oke, 1, 2, 3. Nando. Oke, beda. Mbak Werna, Sandi, aku Nando. Kenapa nih? Ada apa dengan Sandi? Aku suka aja sama karakternya yang dia tuh absolutely kayak clever, smart, tapi dia anaknya chill banget. Chill. Jadi kayak combination between chill and smart, asik gitu kayak. Masih bisa asik ya. Lagi aku lihat-lihat dia masih ngikutin hobi banget kayak dia share kayak. Aku karena kan orang mikirnya orang pintar kerjanya belajar terus. Tapi ternyata enggak. Sandi prove them wrong. Karena dia masih ngikutin hobinya. Masih bersenang-senang, masih hura-hura ya ibaratnya. Jadi kayak orang pintar tuh ternyata nggak sekaku pemikiran orang-orang. Makanya aku kayak jadi dia bias aku. Wah keren nih, bias diantara para bias yang lain ya. Pasti semuanya tapi betul. Oke, Sandi deh. Tapi kalau di COC sendiri nih, apa game yang paling Mbak favoritin deh, yang paling Mbak suka? Ada nggak? Sebenarnya semuanya itu aku senang banget sama dari level ke level itu kayak bener-bener ngelatih banget, ngetrain otak kita ya. Aku bahkan yang nggak ikut, aku ikut ngerjain soalnya. Oh gitu? Waduh. Jadi emang aku beda pause dulu, aku kerjain. Kalau aku nggak soalnya pusing duluan ini, ya udahlah aku menyerah. Aku cobain tuh soalnya. Aku cobain. Itu challenge juga, challenge ya? Iya bener. Tapi mungkin salah satu yang menurut aku kayak agak kompetitif banget itu waktu Kak Safiera tebak-tebak lukisan. Wah, itu aku juga suka, itu keren banget sih Mbak Safiera. Karena itu susah banget menurut aku ngafalin lukisan, terus tahunnya, informasinya siapa yang ngelukis, detail-detailnya. Kita ibarat kayak tour guide pameran gitu loh jadinya, tour guide pameran lukisan. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku paling suka Crypta Rhythm War. Wah, itu lucu juga sih. Itu seru banget. Seru, lucu, dan juga bikin pusing juga liatnya ya. Ya, dari Clash of Champions sendiri kita bisa ngelihat ya, kalau anak-anak muda Indonesia tuh banyak yang keren, cuman mungkin hidden. Iya, hidden bener Mbak. Karena ya itu yang viral-viral sebelum COC kan, ya tau lah mungkin kita kurang aware sama sebenarnya SDM kita yang berkualitas. Dan selain itu ya, ada lagi selain COC ada lagi yang menurut aku hebat ya. Mbak tahu nggak apa? Bisa tebak nggak?
ada yang 2 bulan sudah naik haji. Tahu nggak Mbak itu? Tahu. Itu prestasi loh Mbak, itu hebat loh Mbak. Semua orang pasti amazed banget 2 bulan udah haji. 2 bulan naik haji. Itu sampai berapa bulan ya itu? Sampai sekarang kayaknya masih jadi omongan. Masih jadi omongan, masih jadi jokes-jokes Iya, kita ya. Setinggi apapun achievement kamu, lebih tinggi dia 2 bulan udah haji. 2 bulan udah naik haji. Oke. Mungkin setelah 2 bulan naik haji ini ya. Nah, aku juga mau membahas terkait selain COC, ada hal lain yang digemari anak-anak muda. Mungkin kalau Mbak tahu Labubu. Nah, Labubu ya ini boneka viral dari Cina yang katanya viral gara-gara Lisa Blackpink. Lisa Blackpink itu apa ya namanya, obses banget lah sama boneka Labubu ini. Dia sampai koleksi, dia sampai nge-influence orang-orang, aku suka Labubu. Dan sampai banyak tiruannya ya, aku lihat di pasar banyak tiruannya, banyak fake-nya ya. Tapi nah itu kalau dari Mbak sendiri tuh, Mbak cukup apa ya, tahu nggak sih kayak Labubu dan malah Mbak ngoleksi Labubu gitu? Oke. Temen-temen aku banyak tuh. Oh iya, ngoleksi kolektor Labubu. Labubu, terus juga ada Sony Angel. Oh iya. Banyak banget. Banyak. Terus tren yang aku lihat di kalangan Gen Z itu adalah fear of missing out, FOMO. Oh iya. Jadi mungkin Labubu ini juga jadi terkenal ya karena FOMO. Karena FOMO. Iya, mungkin selain Labubu ya. Nah, kita tadi udah ngomongin Pilpres, sudah ngomongin event agama juga udah, kejadian-kejadian di luar nalar juga sudah. Ya. Ada lagi nih yang sempat menjadi pembahasan hangat netizen yang beberapa bulan yang lalu lah. Saya sebenarnya masih dibahas juga sampai saat masih ini. Hangat emang. Mungkin kalau Mbak ingat soal gratifikasi, sempat ada isu gratifikasi dari keluarga mantan presiden kita. Mungkin sekarang presiden sudah berubah ya. Yang terdahulu Pak Joko Widodo tentang katanya nebeng jet pribadi. Nah itu gimana tanggapan Mbak Werna soal hal itu? Ini bahas gratifikasi, apalagi ini berkaitan langsung ke presiden kita yang sebelum ini ya. Jadi ada yang bilang nebeng jet pribadi gitu, karena kebetulan si mbaknya nggak bisa naik yang biasa, plan yang biasa, makanya naik jet pribadi. Nah itu kan dibilang gratifikasi, tapi di end ada yang mengkonfirmasi press conference waktu itu kalau itu bukan gratifikasi. Kenapa itu kok bisa dibilang bukan gratifikasi ya? Ya karena yang aku dengar ya kabar-kabarnya memang tidak memanfaatkan atau nge-utilize posisi si bapak waktu itu gitu. Tapi untuk exactnya gimana ya mereka yang tahu ya. Tapi menurut aku posisi Pak Jokowi waktu itu yang bukan kebetulan memang sebagai presiden kita ya. Memang sebagai presiden kita pasti setiap gerak-gerik dari keluarganya itu diperhatiin banget sama publik. Iya benar. Dan again and again itu pentingnya untuk kita lebih wise lagi untuk bertindak tanduk. Mana sekiranya yang nanti menggiring opini ke arah sana atau mungkin lebih di-clarify lagi biar isu-isu semacam itu nggak muncul gitu. Ibarat gerak dikit napas salah kayak napas dikit aja salah gitu. Gitu. Kayak ada aja yang mungkin bisa diungkit-ungkit lah dari orang-orang gitu. Selain soal gratifikasi itu sendiri ya, yang sempat ramai itu ada juga soal peringatan darurat. Jadi ada satu waktu aku buka Instagram, isinya biru-biru semua. Biru-biru peringatan darurat. Yang aku sebenarnya, wah ini apa ini, tiba-tiba kok biru-biru ya. Tiba-tiba ada warning gitu. Tiba-tiba ada warning. Ini kenapa ya, ada apa dengan Indonesia gitu kan. Panik sendiri gitu. Dan itu bagaimana tuh responnya mengenai peringatan darurat? Apakah ikut berkampanye kayak nge-share soal peringatan darurat ini, atau mungkin lebih nyimak aja dulu sampai selesai, atau mungkin ikut malah kontra sama hal tersebut? Nah itu gimana? Kalau dibilang tahun ini memang tahun-tahunnya politik ya, kayak dari Januari even sampai pelantikan kemarin juga benar-benar kayak baunya politik banget gitu. Jadi 2024 politik banget, termasuk terkait warning yang ada kemarin itu rame banget memang di Instagram. Aku ngeliat tiap nge-move story itu semuanya biru. Semuanya biru. Ada salah satu dari temen aku itu yang sempat nyeletup waktu itu terkait politik dinasti. Iya. Dan memang kalau kita lihat ya,
Iya. Kalau dilihat-lihat memang, dilihat ya memang. memang. Tapi apakah realisasinya itu bersumber dari politik dinasti yang dibilang itu, atau memang itu effort dari sendiri si personanya itu gitu? Oke, setelah kita membahas soal gratifikasi, peringatan darurat, dan mungkin ya war-war-warnya politik lah, kita sudah dicukupkan lah untuk bahas-bahas politik untuk saat ini. Mungkin kita langsung next ke peristiwa hangat, ya berita-berita yang menghangatkan hati kita. Nah, yang waktu itu datangnya Paus Fransiskus di bulan September. Itu Bang ngikutin nggak berita itu? Ngikutin banget karena posisinya kemarin itu aku lagi di Depok, dan tetangga-tetangga yang ada di Depok itu pada ngebahas itu. Kebetulan temen aku itu Katolik dan memang waktu itu mau ke sana, udah ada kursi buat datang nemuin Paus Fransiskus, dan awalnya aku nggak tahu siapa Paus Fransiskus sebenarnya. Padahal semua orang aku yakin udah tahu siapa beliau gitu, tapi waktu itu aku masih sebenarnya siapa ya Paus Fransiskus. After aku searching lagi, setelah sekian lama yang nggak datang, tahun berapa ya terakhir, tahun 70 apa ya? Tahun 70 dan tahun 89. Nah iya, terus sekarang datang lagi ke sini, dan memang itu benar-benar kesempatan yang bagus banget buat teman-teman untuk bisa bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Tere ikut nggak kemarin? Kalau ikut sih enggak ya, cuman aku mungkin hanya menyimak dari internet saja, dan dengan nyimak aku nyimak dari internet pun aku bisa lihat langsung respon netizen lah, dan aku malah senang dan bangga gitu, karena kan di negara kita yang mayoritas Muslim itu mereka malah toleransi, mereka malah senang, wah ada Paus adem kayak ada istilahnya Paus kan dia pemimpin agama Katolik tertinggi gitu, dan datang ke Indonesia setelah 35 tahun gitu, datang ke Indonesia dan disambut dengan baik oleh masyarakat kita, dan aku jujur senang banget, wah toleransi itu indah banget ya gitu. Dan bahkan aku lihat kemarin teman-teman baik itu dari Katolik, teman-teman Muslim itu ikut mentertibkan acara yang kedatangan Paus Fransiskus itu. Bahkan yang aku sedikit merinding waktu itu waktu salaman sama yang dari Masjid Istiqlal. Oh iya, aku tahu yang imam besar itu ya. Benar, itu benar-benar menunjukkan gimana toleransi agama di negara kita itu, mulai dari wartakjil tadi sampai kedatangan Paus Fransiskus. Benar-benar toleransi agama indah banget di Indonesia. Itu yang aku suka banget sih. Ya aku senang hidup banget di Indonesia ini. Iya, kalau bahas soal toleransi itu memang yang paling adem lah ya, kita sebagai negara dengan keberagaman gitu. Dengan ada toleransi ini kita bisa sama-sama saling menerima satu sama lain. Dari perbedaan tersebut. Mungkin di samping Paus Fransiskus ada juga yang datang ke Indonesia, tapi bedanya dia bukan petinggi agama atau gimana ya. Mungkin kalau Mbak tahu Aisha Speed. Tahu banget. Siapa yang nggak tahu Aisha Speed? Nah, itu sempat rame banget karena dia datang ke Indonesia live streaming ya. Mungkin ya sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau nunjukin video Aisha Speed saat berada di Indonesia. Bismillah. Mango. Minggu lu miskin. Santai. Manggo, minggir lu miskin. Melokal banget ya Aisha Speed ini banget. Ya. Sudah cocok jadi orang Jawa. Udah di tren dulu sebelum ke Indo, dari tren dulu. Sudah sangat melokal sampai nyobain tadi nasi padang kayaknya. Nasi padang, main angklung, bahkan sudah jadi orang Jawa ya kayaknya ya. Pakai blangkon. Cocok kayaknya ya. Cocok udah sangat melokal. Sudah sangat melokal. Dan dari Mbak sendiri gitu mengikuti Aisha Speed datang ke Indonesia, kan juga sempat ada keos-keos warga-warga yang wah aku pengen masuk streamingnya. Nah itu setaunya Mbak dan seikutnya Mbak soal Aisha Speed ini, bagaimana pendapat Mbak? Kedatangannya beliau yang wow.
To be really honest, aku nonton core-core-nya iShowSpeed di Indonesia. Kayak it's really fun, lucu. Kayak aku nggak berhenti ketawa-ketawa pas dia makan nasi padang dengan caranya dia. Iya. Terus pas dia bilang minggir lu miskin gitu, kayak lucu banget gitu. Lucu ya. Tapi satu poin yang aku lihat positif di sini adalah bagaimana iShowSpeed ini datang ke Indonesia and then mengenalkan secara tidak langsung budaya Indonesia melalui kontennya dia. Betul. Itu sebenarnya highlight point yang bisa kita lihat ya dari datangnya iShowSpeed ini. Karena we know that everyone watch iShowSpeed gitu. Siapa yang nggak nonton iShowSpeed? Mostly dari Gen Z, pokoknya yang nonton YouTube, yang pakai social media, mostly pasti nonton iShowSpeed. Dan melalui kontennya dia di Indonesia, itu dia secara nggak langsung udah nge-introduce culture kita ke orang-orang luar. Iya, gitu. dengan caranya dia yang unik Dengan gitu caranya ya. dia yang unik. Iya, karena kita tahu iShowSpeed punya banyak viewers dari berbagai negara. Dan itu mungkin juga bisa menjadi potensi kita untuk mengenalkan budaya kita gitu. Nah, selain iShowSpeed yang berhubungan dengan live stream ya, aku juga mungkin kita nyambung ke pembahasan Gen Z. Oh, Gen Z bukan Gen Z, Gen Alpha. Udah sekarang udah Kan next udah, generation. iya ya, Udah bukan Gen Z lagi. Bukan eranya Gen Z, Bos. Oh ya, enggak bercanda. Udah next, Gen Alpha. udah move. Kan selain Gen Z ya, iShowSpeed itu juga punya viewers Gen Alpha. Dan Gen Alpha ini tuh bahasanya punya bahasa yang unik gitu. Cukup tahu nggak? Ada tahu. Agak bingung ya dengan bahasa-bahasa Gen Alpha like Sigma, Riz or something yang kayak ini ngomong apa ya? Betul. Dan aku bener-bener baru tahu ada yang bahasanya Gen Alpha ini tuh kayak bener-bener baru tahu tahun ini gitu. Apa sih ini Riz, Sigma, kayak Skibidi? Aku Skibidi baru tahu toilet. Aku baru tahu ini gitu. Tapi mereka memang bener-bener bisa nge-create karakternya sendiri sebagai Gen Alpha gitu. Oh gitu. Kayak aku jujur kalau misal mau masuk nih ke obrolan Gen Alpha, itu kayak oke, mereka paham aku, tapi in case mereka udah mulai dengan vocabularies Gen Alpha-nya itu aku mulai questioning, ini apa nih? Gitu kan. Oke, kalau misal kayak kamu Sigma banget, lo Sigma banget, oke masih oke, tapi kalau udah kamu punya risk. Iya. Iya. Kalau bahas nih aku banget sampai ngumpulin loh Mbak, kayak bahasa-bahasa Gen Alpha ya dari aku sampai mentranslate ya. Kayak misal nih kalau bahasa Gen Alpha itu kan sebenarnya lahir dari streamer-streamer populer dari mereka, entah mereka main game, menonton konten-konten stream. Dan aku sebenarnya kalau dibilang latar belakang sebenarnya bahasa-bahasa itu dari mana, kita kurang tahu ya. Dan aku pun sudah mencari, udah mengulik pun aku tidak menemukan. Tapi dari yang aku tahu ya itu sebenarnya karena media, karena digital juga, karena perkembangan zaman juga. Dan bahasa Gen Alpha itu sebenarnya dari bahasa-bahasa yang disingkat-singkat. Kayak misal dari Skibidi itu kalau Mbak tahu video toilet, nah itu dari situ. Dan Giat, tahu Giat? Itu sebenarnya kalau apa ya, asalnya dari Garayams gitu. Garayams. Iya, dan tapi disingkat jadi Giat. Itu konteksnya buat muji, kayak lu giat banget nih. Oh ya, Tere giat banget nih hari ini. Kayak muji daya tarik, kamu cantik, tapi mereka bilang kamu giat banget nih gitu. Terus ada Venom Text. Venom Text tahu nggak? Apalagi tuh Venom Text. Kalau Venom Text itu, aku Gen Alpha banget Gen Alpha udah ready buat join sama Gen Alpha. Untuk join jadi temannya Gen Alpha. Kalau Venom Text sendiri itu artinya kamu kayak nyuri barang atau mengambil hak milik orang lain, tapi pengutarannya kayak bercanda gitu, kayak Venom Text, kamu ngambil hak milik orang lain, nyuri lah, kayak wah, cuman bahasanya Venom Text. Agak aneh ya mungkin ya, cuman dari mana ya kira-kira kosakata itu muncul gitu. Kayak kita tahu-tahu perlu ada aja menusuk lebih lagi. Kayaknya perlu ada penelitian deh ya. Atau mungkin sudah ada tapi kita belum baca. Atau mungkin ada skripsi yang judulnya analisis bahasa Gen Alpha gitu kan, yang sangat Sigma gitu. Tuh, buat teman-teman mahasiswa yang sudah semester akhir. Ide judul tuh. Selain Venom Text juga banyak, ada Sigma ya kan. Sigma itu ternyata, aku kira Sigma itu artinya keren atau gimana. Ternyata itu artinya independen. Wow. Jadi misal
Mbak Werna adalah independent woman, berarti Mbak Sigma banget itu Sigma. Mewing kalau kata orang. Iya lagi, aku sering lihat banyak dari Gen Alpha tuh kayak mewing. Wah, like bener-bener baru tahu semester ini gitu. Bener-bener baru tahu tahun inilah bahasanya mewing. Selain Gen Alpha sebenarnya ada kabar yang Sigma banget ini. Tentu juga kabar yang cukup skibidi kebetulan di tahun ini kalau Mbak tahu trio Agus. Nah, trio Agus. Agus Sedih, Agus Buntung sama Gus Miftah. Ya. Oke, itu kan apa ya cukup dibahas banget nih dan bener. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi mereka bertiga trio disatukan ya. Itu kan awalnya dari masalah Agus Sedih itu soal apa namanya disiram air keras segala macam. Terus didonasiin ya kalau nggak salah beritanya dan gitu. dia menyalahgunakan donasi dari orang-orang yang istilahnya kasihan sama dia sudah mau donasi tapi malah disalahgunakan. Kalau yang Agus Buntung itu dimulai dari kasus pelecehan seksual. Tapi awalnya nggak ngaku ya Tere? Nggak ngaku dia karena kayak loh aku aja makan masih disuapin mamaku, nggak masa mungkin aku bisa melakukan hal itu kayak kalau ya mungkin kalau sebelum kita bahas lebih lanjut soal trio Agus ini ya mungkin aku pengen kasih tunjuk Mbak Werna juga video TikTok trio Agus ini. Aku sedih banget. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jam menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Oke, trio Agus diakhiri Gus Miftah kemarin. Gus Miftah dengan ST. Iya. Nah Mbak kan kayaknya pasti ngikutin lah ya berita itu. Kayaknya sosial media sekarang udah nggak ada benteng, nggak ada tembok, udah nggak ada wall antara informasi dengan informasi gitu. Kayak cepat banget gitu, cepat banget sebarannya. Iya. Kalau dari Mbak sendiri ada tanggapan tersendiri nggak nih menanggapi trio Agus ini meresahkan ini? Trio Agus yang kayaknya trio Agus menutup 2024 ini dengan problemnya masing-masing gitu. Oke, mulai dari tadi ada Gus Sedih ya. Agus Sedih. Sebenarnya awal kita tahu kasusnya kita juga ikut sedih gitu kan. Dengan yang terjadi dengan Gus Sedih ini. Tapi in the end tahu kalau dia menyalahgunakan uang donasi itu agak gedek juga gitu. Kayak udah dibantu tapi malah disalahgunakan. Nah, ini banyak loh itu sebenarnya. Banyak. Ada berapa ya? Ada berapa? 1 miliar. Beli cendol buat satu solo cukup kayaknya. Wah, beli cendol, beli es teh Solo. Iya, beli es teh Solo. Beli takjil buat sampai Ramadan tahun depan masih bisa. Masih bisa. Sayang banget ya salah gunakan yang seharusnya biaya itu kan harus berobat. Benar. Buat istilahnya kita kasihan dengan kondisi dia tapi dia buat dia recovery, beli obat tapi malah disalahgunakan. Again ini masalah karakter lagi ya. Gimana bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang udah dikasih gitu. Harusnya dia mengutilize apa yang udah ada itu buat kesehatannya dia atau emang sesuai dengan purpose-nya. Kenapa orang ngasih itu sih sama dia? Betul. Kan donasi itu kan kita kalau mau daftar donasi pasti harus dijelasin ya fungsinya buat apa, nanti pertanggungjawabannya. Tapi malah tidak bertanggung jawab. Realisasinya beda, malah buat yang lain-lain. Ya, Agus yang satunya lagi deh. Mungkin cukup sensitif kalau membahas soal Agus yang ini tuh disabilitas. Terus Agus yang kedua nih. Iya. Agus yang kedua juga nggak kalah problematik gitu. Sayang banget. Kita udah prihatin dengan kondisinya dia, tapi juga again karakternya. Kenapa malah melakukan hal-hal tidak terpuji seperti itu. Kayak apa ya? Meskipun dia punya kekurangan fisik, bukan berarti dia bisa bebas dari kesalahan dia. Iya. Sebenarnya. Kita kan juga pasti memandang ya udah kalau salah tetap salah. Betul. Gitu loh. Di samping dia punya disabilitas atau gimana ya. Dan sayang banget gitu, dan korban itu tuh kalau semakin kita mengikuti proses sampai sekarang masih dibahas, masih diulik lagi gitu korban-korbannya dia ini.
dan makin bertambah makin gitu. bertambah makin ada dari awalnya yang saksinya. tahu cuma 1-2 terus 1, sampai 2, belasan 13 sampai jujur speechless. Iya, wah. Dan itu kalau yang aku denger ya Mbak, itu tuh modusnya dia mungkin pinter narik hati perempuan dan dia memanfaatkan bermulut bermulut terus manis dan mungkin ujung-ujungnya karena dia memanfaatkan apa ya disabilitasnya situasi ini, keadaannya situasi dia, keadaan kondisinya dia jadi begitu. Sayang banget ya, padahal ya andai ya mungkin karena bener karakter itu karakter. Selain itu yang terakhir Agus yang terakhir Agus yang terakhir yang sayang banget iya, dia ada tokoh agama tapi kenapa begitu ya gitu. Nah itu tanggapan Mbak sendiri gimana soal Gus Miftah ini? Aku jujur jadi enggak respectku berkurang ke beliau karena tindakannya enggak, karena cara dia mungkin niat awalnya itu mau menegur kali ya, mau fokus kajian ya udah denger kajian dulu mungkin gitu, tapi apa yang keluar dari obrolannya, cara dia menegur itu mungkin yang tidak sepatutnya seperti itu gitu. Iya, sangat disayangkan ya. Dan dari trio Agus ini gitu, kayaknya ini sudah menjadi pembahasan terakhir kita ya. Di 2024 kita ditutup oleh trio Agus ini gitu. Nah, selesai membahas soal 2024 nih, Mbak ada istilahnya rate untuk tahun 2024 gitu. Kan 2024 banyak banget ya, ada kejadian absurd, lucu juga, menghangatkan hati juga, bikin marah juga gitu. Ada rate khusus nggak untuk 2024 ini? Di samping pengalaman pribadi ya gitu. Oke, 2024 ini jadi tahun yang penuh dengan roller coaster ya, banyak banget ups and down-nya. Dan aku mau nge-rate 2024 ini 100 out of 10 karena memang either dari personal aku yang bisa nge-unlocking banyak potensial atau achievement lainnya, tapi dengan adanya hal-hal yang mulai dari Ramadannya seru banget, terus juga gimana tahun 2024 ini interaksi masing-masing kita dalam beragama gitu. Aku jadi banyak belajar, banyak banget values baru yang aku dapetin, experiences baru dan lessons baru, dan itu bikin aku bisa upgrade diri lebih lagi. That's why itu jadi 100 gitu, karena lessons-nya itu banyak banget di 2024 ini. Betul, bakal jadi tahun yang akan dikenang terus lah ya, dengan berbagai karena banyak banget nih kejadian dari 2024. Kayaknya kalau kita bahas full semua kejadian di 2024 bisa sampai besok pagi ya baru selesai. Oke, Sobat Raso, mungkin sudah saatnya aku dan Mbak Werna pamit untuk undur diri. Nah, terima kasih ya Mbak Werna atas waktunya, atas insight-insight baru juga dan pendapat-pendapatnya, dan wah beda banget kalau pendapat dari Duta Kampus. Pasti lebih kritis, lebih mencari lebih perspektif tahu, lain aja. Tapi dan itu mungkin bagus, Tere, aku mau nambahin sedikit closingan ya. Iya, boleh. Banyak nih aku lihat di social media itu teman-teman yang menutup 2024-nya dengan kata-kata, gue di 2024 ini nggak ngapa-ngapain, gue di 2024 ini cuma jadi topping bumi gitu. Waduh. One thing that I wanna tell you guys tentang hal ini adalah you don't have to be extraordinary, tapi kayak dengan apa adanya kamu dan sesimpel kamu berusaha untuk bangun pagi and improve yourself more, itu adalah sebuah achievement juga. Jadi you don't have to be loudest or you don't have to be brightest untuk bisa jadi extraordinary, tapi untuk jadi diri kamu sendiri dan bertahan aja, survive di 2024, it's really extraordinary things, dan so proud of you yang udah bertahan di 2024 ini. Wow, aku terharu loh. Iya sih bener, kayak perubahan sekecil apapun itu adalah perubahan gitu, sama perubahannya perubahan yang baik. Iya. Ya, mungkin sebelum aku menutup podcast kita hari ini, aku mau pantun. Mbak bantuin dong bilang asik gitu, Oke, cakep ya. Oke. Mas Ferda mewing di mari. Cakep. Wajah Sigma hobi makan bakso. Asik. Saya Teresia dan Mbak Werna pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu Sobat Raso. Dadah. Dadah. See ya.